Pembuatan pati oleh saya, Ayunika Karnita Broginting, NIM 1912010105 dari Kehutanan 3C. Pendahuluan. Kualitas pati dilihat oleh beberapa faktor, yaitu warna pati, kandungan air, banyaknya serat dan kotoran, kayu yang digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun, tingkat kekentalan, dan dihindari penggunaan air yang berlebih dalam proses produksi. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu baskom, pisau, parutan, kain, wadah sebagai endapan pati. Sedangkan bahannya ubi kayu dan air. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil rendaman dari 2 kg ubi kayu dihasilkan 250 ml air perasan murni dan sebanyak lebih dari 50 gram hasil pati yang telah dikeringkan. Pati yang dihasilkan berwarna putih bersih dan bertekstur halus. Ubi kayu yang jelek atau rusak harus dipisahkan dan tidak diikutkan pada proses selanjutnya. Hal ini untuk menghindari rasa pahit dan keracunan yang disebabkan oleh asam sianida yang ada dalam ubi kayu. Faktor-faktor kritis pembuatan pati. Umbi tidak tahan disimpan sehingga perlu diperhatikan pada saat panen, pengangkutan, dan penanganan segar. Faktor pengolahan juga sangat berpengaruh pada rendemen yang dihasilkan. Misalnya pada saat pemerasan yang dilakukan kurang optimal sehingga sel pati tidak terekstraksi dengan sempurna. Dengan pula pada proses penggilingan. Biasanya pada proses ini apabila tidak ditangani dengan baik, maka banyak tepung yang terbuang karena ukuran butiran yang kecil dan halus. Kesimpulan, hasil rendemen dari 2 kg ubi kayu dihasilkan 250 ml air dan sebanyak 50 gram hasil pati yang telah dikeringkan. Ini merupakan proses pemarutan ubi kayu di mana ubi sebanyak 2 kg akan diparut sehingga akan mempermudah diambilnya pati pada ubi kayu. Kemudian parutan dari ubi kayu ini akan dicampur dengan air putih dengan perbandingan 1:4. Kemudian setelah dicampur dengan air, maka akan diperas untuk mengeluarkan patinya. Menggunakan kain lap. Ini merupakan pati yang diperoleh dari perasan ubi kayu. Jadi akhirnya saya ganti supaya pati yang dihasilkan berwarna putih dan tidak kecoklatan. Penjemuran pati, lalu hasil akhir patinya. Pengujian parsial karakteristik fisik dan fungsional pati sagu komersial. Pati merupakan salah satu komponen nutrisi yang penting dalam pangan serta bisa menjadi penentu karakteristik produk pangan. Kali ini saya akan melakukan praktikum gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan proses pengembangan granula diikuti berubahnya struktur granula dan hilangnya sifat kristalin. Sebelum granula berubah, beberapa bahan terutama amilosa mulai terpisah dari granula. Alat yang digunakan yakni kulai, kompor, pengaduk, panci atau wadah pemanas, sendok, saringan santan. Sedangkan bahan yakni pati sagu komersial sebanyak 100 gram. Prosedur praktikum. Yang pertama, diamati pati sagu komersial, warna, bentuk, dan tekstur. Kemudian dibagi pati sagu komersial menjadi 2 bagian. Satu bagian dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit, sedang bagian lain tidak dipanaskan sama sekali. Yang ketiga, ditambahkan air dengan perbandingan 4:1 ke dalam masing-masing pati sagu komersial.
Yang keempat, keduanya secara bergantian dipanaskan sambil terus diaduk sampai membentuk gel dan dicatat waktu yang diperlukan. Hasil akan saya sampaikan dalam bentuk video. Pembahasan. Dari praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa pati sagu memiliki bentuk yang sama dengan bentuk tepung pada umumnya. Warnanya putih bersih dengan tekstur halus, namun sedikit kesat jika kita sentuh. Pada proses pembentuk gelatin, pati terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yakni satu bagian dipanaskan selama 15 menit, sedang bagian yang lain tidak dipanaskan. Tujuan dari diberlakukan pembedaan yakni untuk melihat pengaruh suhu terhadap pembentukan gel. Setelah itu, kedua bagian pati akan dicampur air seraya dipanaskan. Pati yang sebelumnya dipanaskan akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Hal ini terjadi karena semakin lama pemasakan menunjukkan kadar amilosa pada pati semakin menurun. Semakin lama pemanasan suspensi pati yang mengakibatkan proses gelatinisasi berjalan terlalu lama, sehingga amilosa yang meluruh memiliki berat molekul rendah. Sedangkan pati yang tidak diberi perlakuan sebelumnya akan membentuk gel dalam selang waktu 3 menit. Hal ini terjadi karena proses gelatinisasi pati berjalan dengan optimal, yaitu fraksi amilosa meluruh keluar dari granula pati akibat pecahnya granula pati. Proses pecahnya granula pati akan kenaikan suhu menyebabkan molekul amilosa keluar dari granula. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak molekul amilosa yang akan keluar dari pati. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pati yang dipanaskan terlebih dahulu tidak akan membentuk gel. Pati yang dipanaskan terlebih dahulu akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat gel untuk pati yang tidak dipanaskan 3 menit. Setelah dipanaskan, pati mengalami perubahan membentuk gumpalan. Saran, sebaiknya praktikum sudah memahami cara kerja sebelum melakukan praktikum dan memahami tujuan dari pelaksanaan praktikum. Pada pati yang dipanaskan terlebih dahulu akan terjadi perubahan warna menjadi coklat kehitaman dan tidak terbentuk gel sama sekali. Untuk pati sagu yang tidak dipanaskan terlebih dahulu akan membentuk gel dalam waktu 3 menit.